Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya ya dirasakan banyak orang, tantangan dalam dunia kencan modern. Betul. Materi sumber kita kan menyoroti fenomena yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Semakin banyak orang yang melajang, pria dan wanita sama-sama sulit cari pasangan. Dan hubungan yang ada pun rasanya semakin rapuh. Jadi pertanyaan sentralnya begini, akar masalahnya itu apa sih? Apakah ini karena ada pergeseran struktural yang fundamental, di mana preferensi pasangan yang sudah evolusioner itu sekarang bertabrakan dengan realitas modern? Atau jangan-jangan ini lebih soal kegagalan budaya dan teknologi yang akhirnya mengikis kemampuan kita untuk terhubung secara tulus dan secara spesifik mendorong kaum pria jadi lebih pasif gitu. Saya akan berargumen bahwa ini adalah masalah struktural yang hampir tidak bisa dihindari, yang ironisnya lahir dari keberhasilan kaum wanita itu sendiri. Sementara saya lebih melihatnya dari sisi lain. Menurut saya, ini adalah krisis keterampilan dan motivasi individu yang diperparah oleh teknologi modern yang bikin kita kecanduan. Oke, cara paling gampang untuk memahami argumen saya itu lewat apa yang disebut masalah gadis jangkung. Begini, secara biologis dan historis, kan ada kecenderungan wanita untuk mencari pasangan yang status sosial ekonominya setara atau lebih tinggi. Ini bukan hal baru, ini yang kita kenal sebagai hipergami. Nah, selama 50 tahun terakhir, terjadi sebuah revolusi, wanita melampaui pria dalam pencapaian pendidikan. Di Amerika Serikat misalnya, di universitas sekarang ada 2 mahasiswi untuk setiap 1 mahasiswa. Akibatnya apa? Kumpulan pria yang dianggap memenuhi syarat oleh wanita-wanita berprestasi tinggi ini semakin menyusut. Ini menciptakan ketidakseimbangan matematis yang nyata. Banyak pria jadi tak terlihat, sementara segelintir pria di puncak jadi rebutan, dan ya cenderung tidak mau berkomitmen. Datanya juga mendukung ini loh, 78% wanita bilang pekerjaan yang stabil itu penting. Bahkan Morgan Stanley memprediksi di tahun 2040-45%, wanita usia 25-45 akan lanjang dan tidak punya anak. Jadi ini bukan soal salah siapa, ini murni soal angka yang nggak cocok. Hmm, oke. Saya ngerti logika matematisnya. Jadi argumen Anda itu intinya soal penawaran pria yang memenuhi syarat itu secara struktural kurang. Masuk akal. Tapi gimana kalau masalahnya bukan di penawaran, tapi justru di permintaan dari sisi prianya sendiri? Gimana kalau para pria itu sendiri nggak lagi termotivasi untuk katakanlah masuk ke pasar karena ada hal lain yang lebih menarik dan mudah didapat? Nah, disinilah saya mengajukan hipotesis sedasi pria. Masalah utamanya bukan kurangnya pria berkualitas, tapi fakta bahwa banyak pria secara aktif ditarik keluar dari arena persaingan. Teknologi modern, terutama pornografi, video game, dan media sosial, itu memberikan kepuasan instan yang meniru rasa pencapaian dan hubungan, yang akhirnya menumpulkan dorongan alami seorang pria. Buktinya jelas, rata-rata pria muda di AS menghabiskan 2.000 jam setahun untuk video game dan pornografi. Dan ini angka yang menurut saya benar-benar gila. 1 dari 3 pria usia 18-30 tahun tidak berhubungan seks dalam setahun terakhir. Angka itu naik 3 kali lipat hanya dalam 1 dekade. Ini bukan tren lagi, ini epidemi kesendirian. Jadi masalahnya bukan karena wanita terlalu sukses, tapi karena pria secara budaya dan teknologi didorong untuk check out dari tantangan nyata dalam hidup. Saya melihat poin Anda tentang sedasi. Tapi coba kita lihat bagaimana teknologi seperti aplikasi kencan masuk ke dalam gambaran ini. Menurut saya, aplikasi kencan itu ya hanya mempercepat dan memperjelas masalah struktural yang sudah saya sebutkan tadi. Cuma mempercepat ya. Iya, aplikasi ini kan memungkinkan pengguna, terutama wanita, untuk menyaring calon pasangan berdasarkan metrik objektif seperti pendidikan dan pekerjaan dengan sangat efisien. Ini secara langsung memperkuat masalah gadis jangkung tadi. Pria yang di atas kertas tidak memenuhi kriteria, misalnya nggak punya gelar sarjana atau pekerjaannya bukan kantoran, akan langsung tersingkir bahkan sebelum sempat menunjukkan kualitas dirinya yang lain. Saya rasa itu lebih dari sekedar mempercepat loh. Aplikasi kencan itu mengubah sifat permainannya secara fundamental. Dengan menghilangkan interaksi tatap muka di tahap awal, aplikasi ini meniadakan kesempatan bagi seorang pria untuk menunjukkan kualitas yang nggak bisa ditulis di profil. Humornya, pesonanya, atau kebaikannya.
Padahal hal-hal seperti itulah yang secara historis membangun ketertarikan kan? Aplikasi ini mereduksi nilai seorang pria menjadi sekumpulan foto dan biodata singkat. Akibatnya banyak pria baik yang mungkin nggak fotogenik atau nggak punya gelar mentereng jadi frustrasi dan akhirnya ya menyerah. Jadi ini bukan sekedar mempercepat, ini merusak proses alaminya. Tapi apakah itu benar-benar merusak atau hanya membuat proses seleksi yang tadinya implisit menjadi sangat eksplisit? Bukankah kriteria itu selalu ada, hanya saja sekarang jadi lebih terlihat jelas dan ya lebih brutal? Dulu mungkin seorang wanita butuh beberapa kali kencan untuk tahu latar belakang seorang pria. Sekarang dia bisa tahu dalam 5 detik. Prosesnya jadi lebih efisien tapi dasarnya tetap sama. Mungkin saja, tapi efeknya beda. Saat semua disajikan seperti katalog belanja, manusia direduksi jadi spesifikasi. Ini menciptakan kelelahan dan sinisme di kedua belah pihak. Pria merasa dinilai seperti barang, dan wanita kewalahan dengan pilihan yang paradoksnya justru membuat mereka semakin sulit memilih. Selalu ada harapan ada yang lebih baik lagi di geseran berikutnya. Ini bukan efisiensi, ini gamifikasi hubungan manusia yang bikin semua orang lelah. Baiklah, saya setuju ada efek psikologis di sana. Tapi ada faktor lain yang memperburuk isolasi ini, yang lagi-lagi bersifat struktural. Dampak dari gerakan #MeToo. Tentu saja, gerakan ini sangat penting. Tapi kita nggak bisa menutup mata pada efek samping yang tidak diinginkan, yaitu semacam sterilisasi interaksi sosial. Ada ketakutan baru yang melumpuhkan interaksi awal. Data menunjukkan 80% pria takut mendekati wanita karena khawatir dianggap menyeramkan. Di sisi lain, 84% wanita masih ingin pria yang mengambil langkah pertama. Ini kan kebuntuan sosial yang sempurna. Pria takut bergerak, wanita menunggu digerakkan. Akhirnya nggak ada yang terjadi. Tunggu dulu. Menyalahkan #MeToo rasanya seperti mengambil jalan pintas deh. Menurut saya masalahnya sudah ada jauh sebelum itu. Ini lebih dalam. Ini soal hilangnya keterampilan sosial dasar. Apa yang kita sebut seni menggoda atau sekedar interaksi sosial yang luas itu sudah terkikis lama karena semua pindah ke dunia maya. Rasa takut yang dirasakan pria itu bukan murni karena #MeToo, tapi juga karena mereka nggak punya lagi pengalaman dan keahlian untuk berinteraksi dengan sopan dan percaya diri. Jadi, ketakutan itu gejala dari ketidakmampuan, bukan penyebab utama. #MeToo hanya menyorot kekurangan kompetensi yang memang sudah ada. Saya tidak menyalahkan #MeToo sebagai gerakan. Gerakannya penting. Yang saya soroti adalah efek samping yang tidak disengaja di level interaksi sehari-hari. Ada ketakutan baru yang nyata, yang membuat pria yang niatnya baik pun jadi ragu-ragu untuk sekedar memulai obrolan sopan di kafe. Ini bukan soal kurangnya keterampilan, ini soal kalkulasi risiko yang baru. Risikonya terasa lebih tinggi, jadi lebih aman untuk tidak melakukan apa-apa. Ketakutan itu mungkin ada, tapi bukankah itu juga memaksa pria untuk menjadi lebih baik? Untuk belajar cara berinteraksi dengan hormat dan membaca sinyal sosial? Mungkin kelumpuhan yang Anda sebut itu sebenarnya adalah jeda yang diperlukan bagi banyak pria untuk mengevaluasi ulang pendekatan mereka. Jadi ini bukan hal buruk, ini adalah filter kompetensi sosial yang baru. Kalau begitu, gimana kita memperbaikinya? Jika masalahnya memang bersifat struktural seperti yang saya yakini, maka solusinya juga harus struktural. Kita nggak bisa mengharapkan individu untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar sebesar ini. Solusi yang bisa dipikirkan misalnya, memulai sekolah untuk anak laki-laki setahun lebih lambat. Ini bisa membantu mereka lebih kompetitif. Atau, secara budaya, kita bisa mulai mengangkat kembali status menjadi seorang ibu sebagai pilihan hidup yang terhormat, sehingga nggak semua wanita merasa harus bersaing di jalur karir korporat untuk merasa berharga. Tujuannya menyeimbangkan kembali dinamika yang timpang ini. Solusi Anda dengan segala hormat terdengar seperti rekayasa sosial yang tidak praktis dan bahkan berisiko. Memperlambat sekolah anak laki-laki, itu bisa punya konsekuensi yang nggak kita duga. Dan mengangkat kembali status ibu. Gimana kita melakukannya tanpa terdengar seperti ingin memundurkan kemajuan perempuan? Fokusnya harus pada individu. Kita nggak bisa menunggu sistem berubah. Kita perlu mendorong interaksi tatap muka, mengajarkan kembali keterampilan komunikasi. Bagi pria, solusinya adalah mengatasi sedasi itu. Temukan tujuan hidup yang nyata di luar layar. Tapi itu terdengar seperti nasihat tarik dirimu sendiri. Gimana seorang pria bisa membangun kompetensi kalau secara struktural dia sudah tertinggal sejak awal? Kita nggak bisa mengabaikan lapangan bermain yang tidak seimbang.
solusi individual hanya akan berhasil untuk segelintir orang. Saya tidak setuju. Fokus pada individu itu bukan tarik dirimu sendiri, tapi pemberdayaan. Itu lebih realistis. Seperti yang dijelaskan dalam materi kita, kepercayaan diri itu dibangun dari tumpukan bukti yang tak terbantahkan dari tindakan nyata. Seorang pria harus membangun kompetensinya, entah dalam karir, hobi, atau kebugaran fisik untuk menjadi pasangan yang menarik. Ini bukan menunggu sistem berubah, ini tentang mengambil kendali atas apa yang bisa kita kendalikan, diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki individu satu persatu. Pada akhirnya, argumen saya tetap sama. Kita tidak bisa mengabaikan kekuatan raksasa dari pergeseran sosioekonomi. Benturan antara preferensi pasangan yang mendarah daging dengan realitas modern di mana wanita unggul secara akademis dan profesional adalah inti dari masalah ini. Tanpa mengatasi ketidakseimbangan struktural ini, semua solusi di tingkat individu yang Anda usulkan hanya akan menjadi tambal sulam. Dan saya berpendapat bahwa menyalahkan struktur adalah cara yang nyaman untuk lari dari tanggung jawab pribadi. Krisis ini berakar pada hilangnya tujuan, keterampilan, dan dorongan individu yang diperparah oleh teknologi. Jalan keluarnya ada di tangan kita sendiri, dengan mengambil tindakan nyata, membangun kompetensi, dan belajar kembali bagaimana menjadi manusia yang terhubung di dunia nyata, bukan dunia maya. Entah solusinya terletak pada penyesuaian masyarakat secara luas, seperti yang saya yakini, atau pada transformasi pribadi, jelas bahwa lanskap hubungan modern berada di persimpangan jalan yang sangat kompleks. Tepat sekali. Diskusi ini menunjukkan nggak ada jawaban yang mudah. Materi ini menantang kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang kekuatan apa, baik dari luar maupun dari dalam, yang sesungguhnya membentuk kehidupan intim kita dan, pada akhirnya, masa depan hubungan antar manusia.